menjelaskan checklist analisa kelayakan usaha. Mari kita simak video berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini ada beberapa analisis, yaitu yang 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Ini termasuk potensi tinggi. Maksud dari potensi tinggi yaitu keuntungan lebih dari bisnis kita. Kedua, menyelesaikan masalah termasuk potensi sedang, yaitu maksud dari potensi sedang bagaimana cara kita mengambil risiko tentang bisnis kita. Ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar termasuk potensi tinggi. Maksudnya dari mengatasi kesenjangan yaitu pengurangan modal dan produk yang tidak tersedia. Yang keempat, ketetapan waktu masuk ke pasar termasuk potensi rendah. Maksud dari ketetapan maksudnya adalah ke pasar yaitu mengoperasionalkan bisnis dari mulai mengambil pelanggan pasar. Kelima, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengangguran akhirnya termasuk potensi tinggi. Ini dimaksud yaitu memperluaskan peluang harga bisnis yang lumayan tinggi. Yang keenam, sejauh mana pelanggan puas terhadap produk pesaing yang sudah tersedia. Ini termasuk potensi tinggi yang dimaksud dengan memberikan pelayanan yang puas dan memberikan harga yang terjangkau. Yang ketujuh, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktis dasar atau perilaku mereka. Ini termasuk potensi tinggi. Ini permintaan produk atau jasa disurvei dari organisasi antara pelanggan dan penjual. 1. Berapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layaknya yang ditawarkan. Ini termasuk potensi tinggi. Ini yang dimaksud dengan bekerja sama dengan perusahaan antar konsumen dengan bisnis pribadi. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Ini termasuk potensi sedang, yang dimaksud adalah membayar produk sedang sudah terjadi dari setengah harga produk tersebut. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini termasuk dijual. Ini termasuk potensi tinggi, yang dimaksud dengan ini adalah bekerja sama dengan klien perusahaan. Yang kedua adalah layaknya target industri. 2.1 daya tarik industri. Pertama adalah jumlah kompetitor. Di sini adalah banyak atau potensi rendah. Kenapa? Karena menambah produk dan target industri. Kedua, tahap siklasi hidup industri. Di sini adalah fase pertumbuhan karena meningkatkan ekonomi yang tidak bisa distabilkan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini pertumbuhan tinggi, yaitu karena banyaknya industri yang diolah oleh perusahaan. Yang keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Di sini adalah jawabannya potensi rendah karena banyaknya pelanggan yang membuat peningkatan industri, yaitu disebut ambivalen. Di sini adalah pengertiannya perasaan yang tidak menyenangkan ketika aspek positif dan negatif hadir dalam pikiran manusia mengakibatkan penundaan. Yang kelima, margin operasional industri adalah jawabannya potensi tinggi karena mengoperasikan industri dari margin industri.
Yang kedua, titik dua, daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini jawabannya ada identifikasi atau potensi tinggi, karena biasanya target pasar bisa memutarbalikkan kembali modal untuk membuka usaha yang baru diusulkan. Biasanya bekerja sama antar pembeli dengan penjual. Kedua, kemampuan untuk menciptakan penghasilan. Untuk menciptakan di sini adalah penghasilan untuk masuk bagi pesaing profesional dapat menciptakan agar tidak memperbanyak pesaing sebagai potensial masing-masing. Yang ketiga, daya tarik pelanggan potensi sedang, yaitu biasanya yang menarik daya pelanggan yaitu dengan cara memberikan negosiasi dengan baik dengan memberikan produk yang lebih bagus. Yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru potensi tinggi karena sistem negosiasi yang berbeda, bahkan dengan harga dan produk yang mungkin jauh lebih beda dari yang lain. Yang kelima, potensi pertumbuhan pasar, yaitu potensi tinggi karena setiap pedagang memiliki potensi pertumbuhan target pasar yang untuk membayar produk yang sudah dijual atau sewa tempat dan pajak pasar. Yang ketiga, analisis kelayakan organisasi. 3.1, kecakapan manajemen. Yang 1, pendirian atau pengalaman pendidikan dalam industri. Di sini jawabannya adalah pengalaman sedang. Karena suatu bisnis harus memiliki pengalaman yang akan didasarkan data target pasar yang disesuaikan. Yang kedua, pendirian atau keterampilan pendidikan berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diuruskan. Di sini jawabannya terampil karena suatu bisnis memiliki keterampilan yang akan daya tarik pelanggan yang berupa produk baru yang dipasarkan. Yang ketiga, sejauh mana jaringan usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi, pendirian atau pendidikan. Dan di sini jawabannya luas karena banyaknya pesaing pasar yang melampaui profesionalnya keseluruhan produk secara levelan. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi, pendirian atau pendidikan. Di sini adalah moderator, yaitu suatu usaha yang baru diusulkan harus memiliki moderat. Yang dimaksud moderator yaitu resiko. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan membutuhkan usaha baru, yang itu sangat mungkin karena kita bekerja gak hanya sendiri, kita memiliki partner atau teman yang akan membantu kita pertumbuhan bisnis baru untuk kedepannya. Titik dua, kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifikasi, yaitu jawabannya potensi tinggi karena setiap bisnis peluang memiliki kompetensi tinggi agar dapat saling memutar pikiran untuk menjalankan bisnis peluang ini. Yang kedua, pelindungan potensi individual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat bermula. Di sini adalah jawabannya potensi sedang karena sebuah kesalahan hari ini tersebut dapat membuat karya ataupun kreasi para tekstur bersangkut pada dicuri dengan mudah. Keempat, ada kelayakan finansial. Yang 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Pertama, modal ekuitas, equity capital. Di sini jawabannya potensi tinggi karena konsep berbisnis sendiri memiliki makna sebagai kekayaan atau harta bersih yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang kedua adalah modal utang, debit capital. Di sini jawabannya potensi rendah karena seperti untuk menciptakan dan memproduksi barang atau jasa yang akan dijual, membayar gaji pegawai, sampai menjalankan strategis pemasaran, semua butuh modal. Yang ketiga adalah modal khusus, spesifikasi kapital. Di sini jawabannya potensi tinggi karena membuka bisnis dengan modal khusus yang sangat tinggi untuk memikirkan kedepannya akan mempengaruhi kerugian atau tidaknya. Yang 4.2, kinerja keuangan berbisnis sejenisnya. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri. Di sini adalah potensi tinggi
karena Indonesia mempunyai keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar, hulu, dan hilir. Yang kedua adalah probabilitas dan risiko. Saat ini di sini adalah potensi sedang, karena kemampuan perusahaan memperoleh laba dan hubungannya dengan penjual, total aset maupun modal sendiri. Yang ketiga, nilai perusahaan. Di sini potensi tinggi karena perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut maupun dari masyarakat yang luas. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama, hasil keuangan historis. Di sini adalah potensi tinggi karena mempengaruhi kerugian yang sangat besar. Yang kedua adalah proyeksi pendapatan. Di sini potensi sedang. Sebuah perencanaan keuangan atau sebuah anggaran untuk usaha yang sedang dijalani untuk memperkirakan jumlah biaya yang kemungkinan timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Membuat proyeksi keuangan tidak mudah apalagi pemula. Yang ketiga adalah margin kotor dan laba belum pajak sebagian presentasi dari pendapatannya. Di sini adalah potensi tinggi karena memikirkan keuntungan untuk ke depan seperti laba yang masuk keluarnya modal tersebut. Yang keempat adalah dari daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Di sini potensi tinggi, banyaknya pesaing perusahaan yang sangat cukup luas berada di mana-mana. Yang kelima adalah potensi keseluruhan. Di sini kita akan menjelaskan nilai-nilai dari yang sudah didapat dari penjumlahan di atas. Yang pertama adalah kekuatan ide bisnis. Di sini adalah nilainya 2, potensi sangat layak. Yang kedua, terkaitan industri atau pasar. Di sini adalah 0,4, potensi layak. Yang ketiga adalah kelayakan organisasi. Ketiga, potensi sangat layak. Yang keempat adalah ilusi finansial. Di sini potensi layak. Jadi penilaian keseluruhannya adalah 2, potensi sangat layak. Ringkasannya adalah identifikasi bisnis berpotensi layak diwujudkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah perkembangan bisnis.